sosok anak Nabi yang masuk neraka karena tak hiraukan ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak semua anak Nabi berada dalam jalan yang benar, mengikuti jejak sang ayah. Ada yang ingkar dan menolak dakwah ayahnya, hingga akhirnya masuk neraka. Salah satu anak Nabi yang masuk neraka adalah Kan'an. Ia adalah anak Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun ayahnya adalah seorang Nabi yang diutus untuk menyelamatkan umatnya, anak Nabi Nuh alaihi salam memilih jalan yang berbeda. Dalam momen penting saat bahtera Nuh sedang disiapkan, anaknya menolak untuk naik, sehingga ia tenggelam bersama kaum yang ingkar dan dikisahkan masuk neraka sebagai balasan atas keingkarannya. Kisah Kan'an putra Nabi Nuh alaihi salam dikutip dari buku Memang Untuk Dibaca, 100 Kisah Islami Inspiratif Pembangun Jiwa, tulisan Rian Hidayat, anak Nabi Nuh alaihi salam, yang bernama Kan'an berbeda dengan saudara-saudaranya yang beriman, seperti Sem, Ham, dan Yafits. Kan'an memilih jalan yang berbeda, yakni jalan kekafiran. Sebagai anak Nabi, keputusan Kan'an untuk kafir tentu menjadi perhatian, namun Al-Quran dengan jelas menggambarkan bahwa setiap manusia dewasa bertanggung jawab atas pilihan keimanannya sendiri. Nabi Nuh alaihi salam, meskipun seorang nabi, tidak dapat memaksakan hidayah kepada anaknya. Kan'an memilih untuk mengingkari ajaran yang dibawa ayahnya, dan sebagai akibatnya, ia termasuk golongan yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk membangun bahtera guna, menyelamatkan kaum beriman dari banjir besar yang akan menjadi azab bagi kaum kafir, Nabi Nuh alaihi salam dengan taat melaksanakan perintah itu, bahtera besar tersebut siap menampung siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Namun, di saat genting, ketika air banjir mulai meninggi, Kan'an tetap dalam kekafirannya. Ia memilih untuk tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajakan ayahnya, Nabi Nuh alaihi salam, dan justru berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan mendaki gunung yang tinggi. Ia yakin bahwa gunung tersebut akan melindunginya dari banjir besar yang datang. Namun, seperti yang termaktub dalam Al-Quran, surah Hud ayat 42 hingga 45, usaha Kan'an sia-sia. Ketika Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya berada di tempat yang jauh dari bahtera, beliau memanggil dengan penuh kasih, mengajak Kan'an untuk naik ke bahtera bersama kaum beriman. Nabi Nuh alaihi salam memohon dengan mengatakan, "Hai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir." Akan tetapi, dengan penuh kesombongan, Kan'an menjawab bahwa ia akan berlindung di gunung yang tinggi, yang menurutnya akan menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan bahwa tak ada yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali rahmatnya. Pada akhirnya, gelombang besar air banjir menghantam Kan'an, menenggelamkannya bersama kaum kafir lainnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, Kan'an menjadi salah satu yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekafirannya, meskipun ia adalah anak seorang nabi. Setelah Kan'an tenggelam, Nabi Nuh alaihi salam merasa sangat sedih. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebut Kan'an sebagai bagian dari keluarganya. Dalam doanya, Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah hakim yang paling adil." Larangan durhaka kepada orang tua. Kisah durhaka kepada orang tua, seperti yang terlihat pada cerita Kan'an, adalah pelajaran berharga yang mengingatkan Muslim akan pentingnya menghormati dan mematuhi orang tua. Dalam kisah ini, Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam, dengan tegas menolak ajaran yang disampaikan ayahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap pembangkangannya ini membawa konsekuensi berat. Ia akhirnya tenggelam dalam banjir besar sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan durhaka kepada orang tua sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dikutip dari buku Aqidah Akhlak yang ditulis oleh Ahmad Qusairi, orang tua memiliki tugas mulia dalam membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar dengan penuh cinta dan kesabaran.
Setiap orang tua pasti berharap anaknya menjadi pribadi yang saleh, berbakti, dan membawa kebaikan. Oleh karena itu, penting bagi seorang anak untuk mendengarkan nasihat dan arahan orang tuanya, karena nasihat tersebut diberikan untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Anak yang durhaka pada orang tua, sebagaimana digambarkan dalam kisah Kan'an, akan ditinggalkan dan tidak akan diselamatkan dari kecelakaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa pembangkangan seperti ini membawa dampak buruk, bukan hanya bagi si anak, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungannya. Wallahu a'lam.